Good afternoon, everybody. And how's everything with you this afternoon? I do hope that all of you are fine wherever you are. And as usually this afternoon, I shall try to deliver you about a new knowledge. And what is it? Follow this video. Welcome back. This afternoon, I shall try to explain you how to know English. But before it, I shall try to explain you why it is important to know English. Okay? Why it is important to know English? The first one is because it's the most widely spoken language in the world. Kita tahu bahwasanya ada dua bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Tetapi kebanyakan, mostly, bahasa yang dipergunakan oleh seluruh dunia adalah bahasa Inggris. Jadi that's the first reason. Itu alasan pertama mengapa kita harus mengetahui bahasa Inggris. Okay, the second one is it can help you get a better job. Itu dapat membantu Anda memperoleh sebuah pekerjaan yang lebih baik. Oke, saat ini kita sudah lihat beberapa pekerjaan atau beberapa requirement untuk mendapatkan sebuah pekerjaan selain ijazah adalah mampu berbahasa Inggris atau memiliki TOEFL minimal sekian, gitu ya. Jadi tanpa itu kita tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Jadi kita harus tahu bahasa Inggris. Oke. Okay? The third one is it makes it easier to travel. Kita jangan pikirannya langsung travel ke luar negeri ya. Kita lihat saja travel, misalnya kita travel di Indonesia. Saya orang penerbangan, jadi saya bicara misalnya mark atau tanda-tanda atau petunjuk di bandara itu hampir semua menggunakan bahasa Inggris. Apalagi kalau kita travel ke luar negeri, gitu ya. Jadi dengan Anda mengetahui bahasa Inggris, maka it makes it easier to travel in Indonesia or abroad. Okay. The fourth one is it is the language of the media. Masih adakah manusia sekarang yang tidak kenal yang namanya media? Social media atau alat-alat elektronik sekarang mostly pada umumnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika kita tidak mengerti bahasa Inggris mungkin akan sedikit lebih susah. Walaupun bisa tapi ya bisa dasar-dasarnya saja gitu ya. Jadi itu alasan kenapa kita harus mengetahui bahasa Inggris dan masih banyak alasan lain sebenarnya. Tapi konteks atau hal yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah bagaimana cara mengetahui bahasa Inggris, bukan alasan mengapa kita harus belajar bahasa Inggris. Ini sekedar info saja gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, bagaimana cara mengetahui bahasa Inggris itu? Bagaimana cara belajar supaya bisa mengetahui bahasa Inggris? Yang pertama adalah increase your vocabularies. It is impossible for you to know English without vocabularies. Jadi, mustahil bagi Anda untuk bisa berbahasa Inggris tanpa ada kosakata. Jadi yang paling dasar, yang paling utama adalah vocabularies. Oke, jadi bagaimana Anda menambah vocabularies Anda? Oke, saya akan beritahukan caranya, cara yang paling mudah dan paling gampang ya. Oke, Anda harus memiliki yang namanya buku saku atau apa namanya? Notebook ya, notebook kecil. Jadi buku saku artinya buku yang muat di saku, bukan yang muat di tas. Kenapa? Supaya apa? Supaya mudah dibawa kemana-mana. Jadi pastikan Anda memiliki buku saku, gitu ya. Buku saku, bukan buku seperti ini, karena ini buku tas ya. Jadi bukan buku seperti itu. Buku saku, buku kecil ya, buku yang muat di saku. Oke, ketika Anda sudah memiliki buku saku, how to use it? Bagaimana penggunaannya? Oke. Yang pertama, bring it wherever you go.
Bawa itu kemana Anda pergi. Makanya tadi saya bilang buku saku, buku yang muat di saku. Jadi kemanapun Anda pergi, Anda bawa itu. Buku saku plus pulpennya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, write all new vocabularies that you find. Tuliskan seluruh vocabulary yang Anda temukan setiap hari. Misalnya tanggal 20 bulan 6 tahun 2020. Misalnya ini Anda mulai besok gitu ya. Anda tulis tanggal 20 bulan 6 tahun 2020. Misal Anda pergi ke kantor, Anda belum tahu artinya kantor atau belum tahu artinya bahasa Inggrisnya kantor, Anda tuliskan kantor. Kemudian apalagi yang Anda temukan, misalnya di kantor ada meja. Meja belum tahu, tuliskan lagi meja. Kemudian temukan lagi kursi, tulis kursi. Kemudian lihat teman, teman belum tahu bahasa Inggrisnya, tulis teman. Kemudian bekerja, nggak tahu bahasa Inggris bekerja, tuliskan. Oke. Begini setiap hari ya, tuliskan kata-kata yang Anda temui. Ya, write all new vocabularies that you find. Kemudian kata-kata ini diapain gitu ya. Sebenarnya kalau Anda bawa kamus, bisa langsung Anda cari bahasa Inggrisnya. Tapi kemana Anda pergi tidak mudah ya untuk bawa kamus kemana-mana. Jadi saya buat seperti ini. Kemudian ketika Anda sudah sampai di rumah atau misalnya waktu break atau sebelum tidur, look for the translation. Anda buka catatan Anda yang tadi, kemudian cari terjemahannya di kamus. Gitu. Kantor, office, meja, table, kursi, chair, teman, friend, bekerja, work. Misalnya itu ya. Misalnya 5 kata-kata yang Anda temukan hari ini. Anda cari, kemudian Anda baca, Anda hafalkan, kemudian Anda istirahat atau misalnya tidur gitu ya. Oke, kemudian diapain setelah tidur? Oke, nomor 4, review it for the next day. Jadi ketika Anda bangun, wait for a while, ada pesawat lewat. Oke, ketika Anda bangun di pagi harinya, untuk yang Muslim silahkan sholat, untuk yang Kristen silahkan berdoa sehabis bangun ya. Kemudian Anda buka catatan Anda yang tadi malam. Langsung ditutup setengah. Gitu ya. Jadi bisa bahasa Indonesianya yang ditutup atau bisa bahasa Inggrisnya yang ditutup dengan buku lain atau dengan jari juga bisa dengan telapak tangan Anda ya. Tutup. Kemudian Anda cross check karena tadi malam Anda sudah hafalkan, Anda cross check masih diingat atau tidak gitu ya. Jadi misalnya kantor bahasa Inggrisnya apa? Tidak tahu, langsung buat cross gitu ya. Kemudian meja, oh gampang, meja table misalnya bisa Anda centang. Kursi, chair, centang. Teman, friend, centang lagi. Bekerja, misalnya bekerja tidak tahu, di cross check lagi. Kemudian ini diapain gitu ya. Jadi kosakata yang tadinya Anda tidak tahu berjumlah 5, hari ini Anda sudah tahu 3. Jadi yang 2 ini dimasukin lagi ke tanggal berikutnya. Nah, tanggal 21 kan ini sudah hari berikutnya ya. Pagi hari. Jadi tanggal 21 bulan 6 tahun 2020 Anda tulis ulang mana kata-kata yang belum Anda ketahui. Jadi kantor itu office, bekerja itu work. Misalnya hari ini Anda pergi ke masjid atau misalnya ke gereja. Kata-kata yang Anda temui lagi apa? Misalnya gereja, tulis lagi. Kemudian ibadah, Anda beribadah tapi tidak tahu bahasa Inggrisnya ibadah, tulis lagi. Begitu seterusnya gitu ya. Kemudian kata-kata ini diapain? Oke, masuk ke step yang ketiga lagi. Look for the translation. Dicari artinya lagi, cari terus dihafalkan, baru besoknya review, masuk lagi ke step yang keempat ya, review it for the next day, di cross check begini lagi dan seterusnya. Begitu seterusnya ya. Jadi kata-kata yang belum Anda ketahui hari ini menjadi hafalan Anda untuk hari ini, di cross check besok pagi, lanjut lagi nambah kosakata baru dan seterusnya begitu.
Oke, step yang kelima, do it on and on. Lakukan itu secara berkesinambungan atau terus-menerus. Karena belajar bahasa Inggris itu tidak boleh belajar 1 minggu sampai full, kemudian kosong 1 minggu, lanjut lagi 1 minggu lagi sampai full. Tidak seperti itu ya. Tapi lambat laun atau sedikit demi sedikit tetapi tidak berhenti. Nah, baru nanti Anda akan sukses bahasa Inggrisnya. Dengan Anda mengerjakan langkah-langkah yang saya buat ini, niscaya kosakata Anda akan sedikit demi sedikit bertambah, gitu ya. Tapi jangan sampai putus. Oke, itu masih step yang pertama. Step yang pertama yang untuk increase your vocabularies. Kemudian cara yang kedua, sebenarnya bukan cara yang kedua sih, tapi next step ya. Kok nomor 3? Anggap aja di nomor 2 ya. Jadi nomor 2, menonton film berbahasa Inggris. Jadi biasakan menonton film berbahasa Inggris. Boleh Anda gunakan subtitlenya. Kalau misalnya bahasa Inggris Anda masih sangat minim gitu ya, digunakan saja subtitlenya. Jadi sembari Anda menonton, sembari Anda mendengar, dan sembari Anda membaca, itu akan mempercepat bahasa Inggris Anda juga. Ketimbang Anda menonton bahasa Indonesia yang tidak ada bahasa Inggrisnya, buang-buang waktu gitu ya. Jadi biasakan menonton film berbahasa Inggris. Bebas untuk menggunakan subtitle atau tidak, karena itu dapat menambah pengetahuan Anda dalam belajar bahasa Inggris. Oke, kemudian yang keempat adalah sering-sering membaca buku dan menulis bahasa Inggris. Ini step yang ketiga ya. Ketiga, sering-sering membaca buku dan menulis bahasa Inggris. Dengan Anda menulis atau membaca, akan terbiasa nanti dengan bahasa Inggris itu. Gitu ya. Oke, the next step. Berarti kebalik-balik tadi ya. Oke, ini langkah yang keempat. Biasakan mendengar lagu berbahasa Inggris dan menghafal liriknya. Daripada Anda mendengarkan lagu bahasa daerah atau misalnya bahasa Indonesia yang notabene-nya Anda sudah tahu itu gitu ya. Mending atau lebih baik kita mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris dan menghafal liriknya. Nah, untuk apa? Ketika Anda mendengar lagu bahasa Inggris, akan terlatih untuk mendengar dan menghafal liriknya. Secara tidak langsung nanti Anda akan ikut bernyanyi dan lidah Anda akan terbiasa untuk melafalkan lafal bahasa Inggris. Gitu ya. Oke, masih ada langkah berikutnya, yaitu biasakan ngomong bahasa Inggris kepada teman-teman atau siapapun. Ada lagi pesawat? Wait. Oke, biasakan ngomong bahasa Inggris kepada teman-teman atau siapapun. Mereka ngerti bahasa Inggris atau tidak, ngomong saja. Dibilang caper, terserah gitu ya. Berpikir positif gitu. Dan jangan takut salah. Jangan takut salah, sebab dari kesalahan kita akan dapat ilmu baru yang benar gitu ya. Mana tahu kita ngomong sama orang yang pintar bahasa Inggris. Jadi ketika kita ada suatu kesalahan, nanti dia bisa koreksi itu. Karena saya yakin kita tidak semua bisa jumpa dengan orang asing atau bule setiap hari gitu ya. Hanya di daerah-daerah tertentu saja kayak objek-objek wisata mungkin mereka bisa praktis dengan native speaker. Tapi kalau kita misalnya yang tinggal di pedesaan atau di perkotaan tapi bukan objek wisata, susah untuk menemukan orang asing gitu ya. Jadi praktek saja sama teman-teman atau pada siapapun gitu ya. And I think that's all our material for today. Silahkan diikuti step-step yang saya kasih. Saya yakin kalau Anda melaksanakan itu, vocabulary Anda akan bertambah, pelafalan Anda dalam bahasa Inggris akan semakin lancar, dan bahasa Inggris Anda akan semakin baik. Gitu ya. Thank you for watching this video, and if you like this video, please like, comment, don't forget to share and subscribe with kalau ada pertanyaan atau ada masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. See you for the next video, see you in the next time, and God bless you.